Baik, halo semuanya, sahabat Gema Kebijaksanaan dimanapun Anda berada. Semoga Anda semua tetap dalam kondisi sehat dan bahagia. Malam ini kita jumpa kembali dalam episode Bincang-Bincang bersama dengan Gema Kebijaksanaan yang senantiasa menghadirkan tokoh-tokoh yang dapat memberikan inspirasi bagi kita masyarakat Indonesia. Apalagi tokoh yang hari ini bersama kami, bersama kita semua adalah seorang yang sangat nasionalis, yang bukti nasionalismenya itu bukan hanya sekedar kata-kata, tapi sudah sampai berupa aksi nyata yang melegenda, ya, yang menginspirasi begitu banyak orang, yang mendukung gerakan beliau, dan mudah-mudahan dapat melahirkan orang-orang baru ke depannya yang punya semangat nasionalisme, semangat perjuangan yang sama. Kenapa dikatakan berjuang? Apakah kita ada di masa penjajahan? Bukan, karena perjuangan bukan hanya ada di masa penjajahan, tapi dalam mengisi kemerdekaan, dalam mempertahankan kemerdekaan, dan dalam merawat kebinekaan kita, melestarikan dan mensejahterakan rakyat Indonesia, kita juga semua terus dan senantiasa berjuang. Siapa sosok yang hadir bersama kita hari ini? Beliau tidak lain tidak bukan adalah seorang yang sering ya dibahasakan, diartikan sebagai dokter gila, tapi dalam konotasi yang positif, karena kegilaan beliau membuat orang lain tidak mampu atau mungkin belum mampu mengikuti langkah gila beliau yang berkeliling Nusantara yang merupakan negara kepulauan sampai ke daerah 3T, terluar, tertinggal, dan terpencil. Mari sama-sama kita sambut dan undang beliau, Dr. Lee Darmawan. Selamat berbahagia, Dok, tampaknya. Selamat berbahagia, sama-sama. Senang sekali dokter bisa bergabung bersama kami hari ini. Ini kita akan bincang-bincang, Dok, tentang kiprah ya, tentang semangat Dr. Lee, di mana dari waktu ke waktu senantiasa berjuang untuk kemanusiaan, untuk NKRI, dan bagaimana membantu orang-orang yang hidupnya sulit agar paling tidak mendapatkan suatu hal yang dapat menggembirakan baginya. Bagaimana kabarnya dokter hari ini, Dok? Sehat ya? Hari ini sehat walafiat. Bisa kelihatan dari wajahnya ya, ini bukan hanya sekedar sehat tapi benar-benar sehat jiwa raga, penuh semangat di hari-hari yang mungkin sekarang orang-orang banyak lagi stres ya, karena kita mengalami di mana pandemi belum berakhir ya, tapi paling tidak kehadiran Dr. Lee di tengah-tengah kita ini memberikan semangat buat kita semua bahwa hidup harus kita perjuangkan, Dr. Lee ya, seperti itu ya. Amin, amin. Biasa. Terima kasih, Dok. Nah, Dok, kita diskusi sedikit, Dok. Nah, dokter kan terkenal, saya mungkin buka dengan langsung sebuah kalimat yang mencengangkan, Dok. Tadi saya bilang, dokter gila. Ya kan? Tapi tampaknya kegilaan itu setelah saya pelajari, Dok, itu bukan untuk ejekan negatif. Ya kan? Sampai hari ini bahkan dokter Lee sendiri bahagia dan mungkin sepertinya gembira, bangga bahkan bisa dikatakan mendapat predikat dokter gila karena kegilaannya itu untuk hal yang positif. Yang bahkan tidak semua orang mampu untuk melakukannya, Dok. Mungkin boleh dari situ kita mulai. Kenapa dokter bisa sampai mendapatkan predikat dokter gila? Jadi predikat gila disematkan ke saya pada awalnya untuk menunjukkan bahwa apa yang menjadi cita-cita saya bukanlah sesuatu yang sudah pernah dilakukan sehingga orang pesimis kan outputnya. Apakah benar saya itu akan bisa berhasil menjangkau saudara-saudara kita di daerah 3T dengan menggunakan sebuah kapal kayu yang kecil yang dirombak menjadi sebuah rumah sakit. Belum pernah ada. Saya tidak mengatakan bahwa rumah sakit apung adalah ide orisinil dari saya. Rumah sakit apung banyak. Tapi rumah sakit apung yang ada itu biasanya milik negara, milik angkatan bersenjata. Kita juga punya rumah sakit apung KRI Dr. Suharso, milik TNI Angkatan Laut. Nah, biasanya kapal-kapal rumah sakit apung ini dimunculkan saat ada pertempuran. Dan kapal ini biasanya kapal besar yang kuat karena ya tentu juga kapal ini ditembaki ya. Harus besar, harus kuat, harus komplit peralatannya, harus ada helikopter, tempat mendarat helikopter, helipad. Kalau saya mencontoh itu dan membuat yang demikian, dan hadong hepeng, tidak ada duit. Karena saya swasta, perorangan lagi. Dan ketika saya menceritakan ide saya ini, orang-orang menganggap
dan mengatakan saya gila, bukan hanya tidak percaya, tapi juga mau melecehkan saya. Seperti orang mengatakan dulu ya, Bak Pungguk merindukan bulan, ingin melakukan sesuatu, ingin mencapai sesuatu yang tak mungkin dicapai. Tapi kalau dulu ketika saya kecil, 50-an, 60-an tahun yang lalu, saya baca di majalah Star Weekly tentang Flash Gordon yang menceritakan Flash Gordon ini terbang ke bulan lalu kembali lagi. Waktu itu cerita Flash Gordon ini merupakan suatu cerita yang tidak masuk akal. Karena siapakah yang bisa pergi ke bulan? Tapi kalau kita lihat tahun 60-an sudah ada roket yang berhasil sampai ke bulan. Dan sudah ada orang yang mendarat di bulan. Dan sudah ada orang mendarat di bulan dan kembali ke bumi. Dan sekarang itu merupakan suatu, memang tidak mudah, tapi merupakan suatu kegiatan yang sering dilakukan oleh beberapa negara. Tidak semua negara lakukan, tapi oleh beberapa negara itu dilakukan secara berkala dan bukan hanya 1-2 negara yang lakukan, ada beberapa negara. Demikian pun dengan cita-cita saya atau pandangan saya ketika saya berkata, saya ingin mencapai mereka yang berada di daerah 3T karena mereka tidak punya kesempatan untuk datang mendapatkan pelayanan medis yang merupakan hak bagi mereka, karena setiap WNI punya hak untuk mendapatkan pelayanan medis dan ini dijamin oleh negara, ada di dalam undang-undang dasar kita. Itu adalah undang-undang yang tertinggi di negara kita. Jadi hak mereka untuk mendapatkan pelayanan medis. Dan ketika negara belum punya kemampuan, belum sanggup untuk menjangkau semua saudara kita, apalagi yang berada di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar itu, dan ketika kita melihat kesempatan dan kemampuan kita, saya sangat setuju dengan John Kennedy yang mengatakan, jangan tanya apa yang dapat negara lakukan bagimu, tapi tanyalah apa yang dapat kau partisipasikan, apa yang dapat kau lakukan bagi negaramu. Dan dalam hal ini, saya mengambil suatu tindakan. Saya tidak hanya bertanya apa yang dapat saya lakukan, tapi dengan tekad dan nekat saya lakukan. Seberapa kecil sekalipun, itu adalah suatu partisipasi dari kami untuk ikut membangun bangsa dan negara kita. Itu adalah mulanya. Kalau tadi orang mengatakan gila, sekali lagi untuk melecehkan saya, tapi sekarang konotasinya sudah berbeda. Tulisannya tetap GILA, tapi konotasinya sudah berbeda. Gila lu idenya, gila lu semangatnya, gila lu ausdauernya, gila lu keberaniannya, gila lu nekatnya. Semua predikat superlatif itu disematkan sekarang dalam pengertian gila pada hari ini. Tapi gila ini bukan ODGJ ya. Apa pula itu ODGJ? ODGJ itu adalah singkatan dari orang dengan gangguan jiwa. Kata lain gila. Luar biasa, Dok. Ini benar-benar di awal saja kita benar-benar sudah dapat inspirasi. Ada beberapa hal yang dokter katakan, termasuk tadi kutipan dari John Kennedy, bahwa kita harus bertanya apa yang bisa kita sumbangsikan, partisipasikan untuk negara. Ya, negara kita negara yang besar, negara yang kaya, tapi mungkin masyarakatnya jangan-jangan justru masih sering mempertanyakan apa yang negara ini bisa berikan kepada kita gitu ya. Harusnya justru kita bagaimana dengan segala macam daya upaya, kelebihan dan bakat serta kemampuan apa yang bisa kita berikan agar negara ini menjadi maju dan sukses gitu ya. Di dalam sebuah negara yang demokratis, civil society seperti kita ini, kelompok-kelompok kita ini adalah orang-orang yang harus bertanya, harus berpikir, harus mencari dan melihat di mana ada celah untuk kita ikut berpartisipasi membangun bangsa dan negara ini. Kalau kita ingin sama seperti negara-negara maju lainnya,
kita tidak bisa menyerahkan segala-galanya kepada pemerintah. Itu tidak fair. Dan pemerintah juga tidak bakal sanggup melakukan segala-galanya sendiri. Kita tidak bertanya atau kita tidak membuat dikotomi, ini bagian pemerintah, ini bagian kami swasta menikmatinya. Tidak. Negara ini adalah milik kita bersama, milik negara, dan negara ini adalah milik pemerintah dan milik kita juga. Kalau pemerintah melakukan ini dan itu adalah suatu privilege bagi kita. Kalau kita bisa ikut berpartisipasi bahu-membahu dengan pemerintah membangun bangsa dan negara kita ini. Luar biasa. Kita tidak hanya duduk menunggu dan menunggu. Pemerintah, ini tugas kalian. Kami rakyat hendaknya diberikan ini dan itu. Tapi tanyalah, benar-benar seperti yang diungkapkan oleh Kennedy tadi, benar-benar tanya kepada diri sendiri, apa sih sebetulnya kebutuhan negara ini lagi yang belum terpenuhi? Apa sih kebutuhan rakyat kita yang belum bisa dipenuhi oleh pemerintah? Dapatkah saya berpartisipasi? Dapatkah saya ikut membangun bahu-membahu dengan stakeholders yang lainnya? Dan kita sebagai sebuah bukan sebagai sebuah institusi, tapi sebagai sebuah grup orang-orang madani, kita harus berpartisipasi dengan yang lain-lainnya. Tidak bisa kita katakan, ini bagian kalian, ini bagian kami, tapi ini adalah bagian kita bersama. Karena negara ini adalah negara kita bersama. Indonesia maju, Indonesia menjadi besar, Indonesia disegani oleh orang-orang di luar sana, kita ikut merasa bangga. Tapi kalau negara kita dihina orang, kita juga ikut merasa sakit hati. Betul? Betul, betul. Betul sekali, Dok. Wah, ini suatu inspirasi yang sangat benar-benar menyentuh, Dok, ya. Jadi seorang dokter yang sebenarnya tentunya bisa hidup enak di Jakarta, ya, dengan segala ilmu dan kelebihan yang sudah dokter punya, tapi malah memilih melayani dan bahkan tadi ditekankan sekali apa yang bisa kita berikan kepada negara, apa bisa kita sumbangsikan kepada negara, karena negara juga tidak mampu untuk segala hal itu. Nah, kata tidak mampu itu, Dok, memang negara ini kan begitu besar. Setelah dokter membantu ke daerah-daerah di 3 daerah tadi, Dok, memang mereka di sana sangat membutuhkan. Bagaimana sebenarnya keadaannya, Dok, di daerah-daerah itu? Mungkin kita kan jarang melihat ya secara visual keadaan kehidupan di sana. Mungkin bukan saja dari segi kesehatan, bagaimana mereka tinggal, berkehidupan, ya sampai segala aspeknya. Mungkin dokter yang sudah sering turun di berbagai daerah, mungkin 1-2 kisah, Dok, yang bisa dibagikan kepada kita semua. Anda barangkali pernah melihat tayangan Kick Andy, di mana saya berjalan di tengah hutan di pegunungan Papua. Ya, Dengan kaki berhari-hari, berminggu. Itu adalah kenyataan sekarang. Apakah pemerintah tidak melakukan sesuatu? Sudah, pemerintah sudah melakukan sesuatu. Pemerintah sudah melakukan pembangunan infrastruktur, terutama pemerintah yang sekarang. Jalan Trans Papua yang sekian ribu kilometer sudah dibangun dalam tempo yang singkat. Tapi Papua itu besarnya 3,5 kali Pulau Jawa dengan penduduk yang di bawah 5 juta. Kalau ada yang bisa menghitungnya dengan pasti. Gimana menghitung mereka? Di mana kita harus mulai? Ya. Dan ketika kami melihat di sini ada kesempatan bagi kami untuk ikut berpartisipasi tanpa menunggu-nunggu, kami katakan, let's go. Kami mulai, kami jalan. Seberapa yang dapat kami lakukan, itu adalah partisipasi kami. Kami tidak bicara tentang kuantitas, kami bicara tentang kualitas. Kalau secara kuantitas kami bisa menolong 10 orang, kami lakukan itu. Kami tidak pasang goal harus bisa membantu sekian. Dan kuantitas tidak menjadi acuan sebagai tanda keberhasilan. Karena di Pulau Jawa ini ada 160 juta orang yang hidup berdesak-desakan.
Tapi di di Papua kita 3,5 sampai 5 juta orang dan luasnya 3,5 kali Pulau Jawa dengan infrastruktur yang minim, bahkan ada daerah-daerah tanpa infrastruktur sama sekali. Tidak ada jalan, tidak ada air bersih, tidak ada penerangan, tidak ada, ya sekarang ada tol langit, kita bisa pakai HP barangkali. Tapi tidak selalu ada. Ya. Keadaannya itu di Papua ya. Dan saya juga pernah ngobrol dengan dokter, mungkin teringat dokter pernah cerita juga ada yang kehidupan di masyarakat Indonesia itu yang hidupnya nomaden di atas sampan, Dok. Itu Ya. Bagaimana kondisinya? Bisa itu menetap memang tinggalnya di atas sampan saja atau mereka hanya beraktivitas kerja, dan itu di daerah mana, Dok? Mungkin itu di daerah Riau Kepulauan. Oh, Kepulauan Itu Riau. suku laut namanya. Kami lagi melayani di sana dengan salah satu kapal kita. Oke. Mereka hidup di atas sampan, mereka mendayung sampan dari satu pulau ke pulau lain, mereka hidupnya di atas sampan. Ya, kita sudah pernah berdiskusi sedikit tentang hal itu. Oke lah, kami taruh satu kapal di sana, sudah hampir 3 bulan kapal itu melayani di situ. Kesehatannya kami perhatikan, tapi bagaimana dengan pendidikan anak-anaknya, anak-anak mereka? Benar. Ini hari depan mereka yang harus kita pikirkan. Kalau nanti pada saat tahun 2045 Indonesia emas, kita menghadapi mudah-mudahan bonus demografi. Tapi kalau anak-anak ini tidak diberi pendidikan yang cukup, pendidikan yang mumpuni, lalu juga kesehatan mereka tidak bisa diberikan yang baik, misalnya banyak yang stunting misalnya, ya, kita rasanya tidak akan mendapatkan bonus demografi seperti yang kita tunggu-tunggu. Tapi sebaliknya, barangkali akan mendapatkan malapetaka demografi barangkali. Memang belum ada istilahnya, tapi mungkin akan demikian jadinya, malapetaka demografi. Orang-orang dalam usia itu memang kita orang-orang dalam usia produktif, tapi tidak bisa diharapkan mereka beraktivitas, berproduksi, menghasilkan sesuatu yang bisa dipakai untuk bangun, tapi sebaliknya mereka akan menjadi beban bagi negara. Ini kan suatu katastrofe, suatu malapetaka bagi kita. Dan untuk itu, kalaupun kita mulai sekarang, mungkin ada orang mengatakan ini sudah terlambat, tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Seberapa yang bisa kita tolong, kita tolong. Seberapa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Jangan pernah berputus asa, jangan pernah pesimistis, tetap optimistis, tetap bersemangat, tetap berjuang, bekerja. Luar biasa, Dok. Ya, jadi selain dokter terkenal sebagai dokter gila karena tadi kegilaannya, dan itu muncul karena dokter benar-benar melakukan pelayanan medis yang hampir di saat itu tidak bisa diperkirakan dan tidak bisa dipikirkan oleh orang banyak, sampai membuat sebuah kapal atau rumah sakit terapung itu, rumah sakit apung berlayar dari satu pulau ke pulau lain di Nusantara yang begini luas, dan dokter berupaya dengan waktu itu tenaga sendiri ya, bisa dikatakan swadaya mandiri saat memulainya, dan sekarang sudah berlangsung sekitar 8 tahun dimulai tahun 2013, Dok. Itu tentunya punya banyak kisah-kisah yang mudah-mudahan nantinya tentunya itu bisa diteladani, Dok. Ya, bagaimana kita generasi penerus ini dapat berpikir ke depan. Dokter saja yang ibaratnya itu sudah kaya akan banyak pengalaman, tapi masih memikirkan hal-hal kecil yang padahal berdampak besar ya. Kita tidak mungkin, banyak orang tidak terpikir bahwa bonus demografi itu bisa berbalik seperti yang dokter bilang gitu. Semua orang cuma melihat dari sisi positifnya saja, ya kan? Padahal kalau tidak dipersiapkan, ya akhirnya bisa jadi blunder. Dan kalau orang hanya melihat statistik pertambahan penduduk kita jauh di atas 2% per tahun, lalu nanti dalam tempo 20-30 tahun ke depan kita akan
mendapatkan jumlah orang-orang muda usia produktif itu secara statistik jumlah orang-orang muda tanpa melihat bagaimana status kesehatan mereka, status pendidikan mereka. Sesuatu yang kita harapkan dan cuma datang sekali dalam sejarah sebuah negara, bonus demografi yang demikian akan bisa berbalik menjadi bumerang, menjadi malapetaka malah. Oleh karena itu, marilah kita bahu-membahu. Saya ajak, saya sarankan, dan saya serukan. Marilah kita bersama-sama sesuai dengan kemampuan kita sendiri-sendiri, sesuai dengan profesi kita. Kita sing-singkan lengan baju. Kita bangun negara ini masing-masing di bidang mereka, di bidang kita masing-masing. Saya tahu tidak semua di kita bisa bekerja melakukan pelayanan medis seperti kami karena memang kami adalah tenaga kesehatan. Tapi guru misalnya, pekerja lainnya bisa semua dikumpulkan jadi satu untuk membangun negara ini. Ya. Saya ingin dengan perbuatan yang pelayanan yang kami lakukan ini membangkitkan semangat dan menambah optimisme kita bahwa apa yang dapat kita selamatkan agar jangan sampai terjadi malapetaka ketika kita mengharapkan bonus demografi itu terjadi. Seberapa yang bisa kita selamatkan, seberapa yang bisa kita bangun, itu adalah bagian dari kita yang tidak akan dapat diambil oleh orang lain. Ya, luar biasa, Dok. Jadi kita tahu nih sosok Dr. Lee. Saya yakin sekali sudah banyak sekali masyarakat Indonesia yang sekarang tahu dan kenal sosoknya Dr. Lee. Dan mungkin juga banyak yang berpikir bahwa Dr. Lee bisa seperti ini karena memang mungkin lahir di keluarga kaya, di kota besar, pendidikan tinggi dengan mudahnya diperoleh. Apakah demikian, Dok? Karena yang saya tahu tidak demikian. Mungkin Dok bisa cerita kisah ya masa kecil dan inspirasi dokter itu menjadi seorang dokter yang melayani, ya, yang dokter yang melayani sampai sebegininya, Dok. Itu apa yang melatar belakang kita? Boleh flashback sedikit nih. Mungkin ada inspirasi dari sana bisa kita petik. Jadi perkiraan Anda bahwa saya berasal dari keluarga yang mapan sehingga segala-galanya itu bisa didapatkan dengan mudah, itu tidak benar. Sebaliknya, saya mulai dari kecil harus berjuang. Bukan hanya saya, kami sekeluarga harus berjuang untuk survive. Ayah meninggal ketika saya berusia 10 tahun. Dan ketika ayah meninggal, keadaan ekonomi kami langsung berubah drastis. Kita biasa di negara kita, ayah itu adalah yang mencari nafkah untuk keluarga. Dan ketika ayah mendadak meninggal dalam usia yang relatif muda, 43 tahun saat itu usianya, apa jadinya dengan keluarga yang ditinggalkan? Ada 7 anak dengan seorang ibu yang sekolahnya cuma kelas 3 SD. Bayangkan perjuangan yang harus dilakukan oleh ibu saya. Saya dari kecil sudah memang ingin menjadi seorang dokter. Saya melihat adik saya yang setahun lebih muda usia dari saya harus meregang nyawanya di pangkuan ibu karena penyakit yang untuk hari ini penyakit yang gampang ya, diare 30-40 kali per hari. Sekarang sebagai dokter saya tahu diare yang sekian puluh kali itu akan menyebabkan kram perut dan itu sakit. Dan ketika adik saya ini menunjukkan rupa kesakitan, mama cuma bisa menghibur dia dengan mengatakan sebentar lagi baik ya nak, sebentar lagi baik ya nak. Kami tidak punya kemampuan untuk mengobati anak ini secara selayaknya.
Dan ketika mama menceritakan kepedihan atau menceritakan tentang kepergian adik ini, dan selalu dengan nada yang sedih, saya diam-diam ketika sudah mulai mengerti tentang kehidupan, berjanji di dalam diri saya akan menghapus air mata kesedihan di pipi orang tua dan menggantikannya dengan air mata kegembiraan. Dan niat ini menjadi tekad bagi saya untuk menjadi seorang dokter. Saya tidak berani menceritakannya secara terbuka pada orang-orang, karena orang menyaksikan kemampuan saya untuk menjadi seorang dokter. Selalu orang bertanya, termasuk guru saya, kamu mau menjadi dokter, kamu sudah pikirkan siapa yang bayar uang sekolahnya, siapa yang bayar uang kuliahnya. Sekolah kedokteran itu mahal loh. Saya ingat saya diberi kesempatan pidato di kelas, dan ketika saya menceritakan tentang cita-cita saya untuk menjadi seorang dokter, seluruh kelas tertawa termasuk guru dengan komentar, siapa yang bayar? Saya lari ke tempat duduk saya menangis, dan saya lihat memang pakaian saya ada tambalan-tambalannya. Sejak saat itu saya tidak berani mengungkapkan cita-cita saya untuk menjadi seorang dokter. Hal ini hanya saya ungkapkan kepada Tuhan saya. Setiap pagi saya ke gereja dan berdoa selalu yang sama. Saya mau menjadi seorang dokter yang sekolahnya di Jerman. Mungkin orang akan berkata, tidak tahu diuntung nih anak. Sekolah kedokteran saja sudah tidak mungkin, cita-citanya mau sekolah kedokteran di Jerman pula. Tapi rupanya karena setiap hari saya berdoa yang sama dan itu bertahun-tahun, rupanya Tuhan bosen dengarnya, daripada ngerecokin terus, ya jadikanlah dia dokter yang sekolah di Jerman. Mungkin barangkali begitu pikirannya Tuhan. Kenyataannya memang saya bermukim hampir 20 tahun di Jerman, dan seluruh pendidikan saya, kedokteran saya peroleh di Jerman. Itu riwayat pendidikan saya. Demikian, oke. Jadi latar belakangnya ternyata diawali oleh sebuah kisah yang menyentuh hati. Dokter bercerita saja saya sampai merinding, dok, dan sepertinya air mata itu sulit dibendung ya. Kita merasa sekali ya bagaimana perasaan seorang anak, perasaan seorang kakak, dan perasaan seorang siswa yang cita-citanya sepertinya dianggap impian belaka gitu ya, impian yang tidak mungkin diraih, tapi karena adanya kekuatan doa, ya adanya keyakinan yang kuat, ya akhirnya itu terwujud. Bahkan dokter menyelesaikan seluruh pendidikannya. Sahabat kebijaksanaan ya, ini bisa tahu Dokter Lee ini adalah menyelesaikan sampai tahap S3 ya, doktor beliau, PhD di Jerman, dan juga punya 4 spesialis bedah sekaligus. Itu benar ya, Dok ya, dikonfirmasi ya? Ya, saya ahli bedah umum, toraks, jantung, dan pembuluh darah, betul. 4 ya. Jadi saya rasa tadi kalau satu niat kecil di batin Dokter Patika masa kecil tadi, saya ingin mengganti air mata kesedihan di wajah ibu saya menjadi air mata kebahagiaan. Sepertinya hari ini harusnya sudah terrealisasi, Dok. Bahkan bukan hanya air mata kebahagiaan seperti yang hadir, tapi juga air mata kebanggaan bisa memiliki seorang putra yang bisa mewujudkan impiannya, dan juga berkontribusi membantu begitu banyak orang yang kesulitan dalam hal kesehatan, sehingga mungkin bisa meminimalisir terjadinya kasus seperti adik dokter saat itu ya. Ya, saya tidak hanya ingin membantu mereka yang membutuhkan, ya, tapi sekaligus saya memberi semangat kepada orang-orang yang dilecehkan. Kamu nak mungkin karena kamu bukan ini, karena kamu nak mungkin karena kamu bukan itu. Tetap bertekad dan nekat. Dan saya tambahkan harus ada sedikit komponen gilanya.
Anda akan bertanya, kok harus ada gilanya? Begini, kalau kita ini waras 100%, kita akan selalu berhitung. Mempertimbangkan ini, mempertimbangkan itu. Risiko ini, risiko itu. Alhasil, mundur. Tapi kalau orang yang gila, tidak ada rasa takutnya. Tidak ada perhitungan ini dan itunya. Sekian banyak pengalaman dalam kehidupan saya, begitu banyak aral melintang di depan saya, begitu banyak persoalan yang harus saya hadapi. Itu menjadi pendidikan bagi saya. Yang terakhir Anda lihat bagaimana membuat sebuah rumah sakit apung di atas sebuah kapal kayu yang belum pernah dilakukan orang dalam sejarah kemanusiaan kita yang kira-kira 5.000 tahun sudah berlangsung ini. Dan ini membuktikan di mana kita punya tekad dan harus nekat melakukannya, dan faktor gila harus ada. Yang terutama, jangan lupa berdoa. Ini bukti yang jelas ada di depan mata kita saat ini. Sesuatu yang impossible bisa menjadi possible. Ada filmnya apa namanya? Mission Impossible ya. Pernah ada serinya di televisi, Mission Impossible. Sesuatu yang tampaknya tak mungkin, tapi toh bisa kita lakukan ketika kita benar-benar bertekad untuk melakukannya. Dan jangan pernah takut untuk berkorban. Istimewa, pesannya sangat istimewa. Sebaliknya, kalau kita berada di sisi yang lain, melihat ada orang yang punya keinginan, yang bertekad untuk melakukan sesuatu, jangan tertawakan. Kalau kita tidak bisa membantu, setidak-tidaknya jangan patahkan semangatnya. Jangan bilang kau gila, nggak mungkin itu. Siapa yang percaya kita bisa sampai ke bulan 60 tahun yang lalu? Sekarang sesuatu yang lumrah orang pergi ke bulan. Ya. Setuju. Jadi kita jangan melihat impian orang lain itu hina gitu ya, kecil, tidak mungkin. Tapi kita paling tidak, benar saya setuju juga, kalau kita tidak bisa membantu, paling tidak ya kita tidak menjatuhkan impian itu. Dan saya tertarik dengan satu statement dokter tadi tentang gila. Ya memang dokter mungkin sudah sejak dulu, saya rasa harusnya sebelum menjadi rumah sakit apung itu, dokter memang sudah cocok juga mendapat predikat gila itu dokter. Kalau dari kisah dokter cerita, saya malah mau bertanya kegilaan dokter bilang kita sudah gila ya. Jadi bahkan mungkin dokter sudah terapkan tanpa dokter sadari, atau mungkin dokter sadari. Dokter sudah mendapatkan cita-cita dari kecilnya untuk bisa sampai di Jerman, kuliah di Jerman kedokteran dan menyelesaikan semuanya tahapan di Jerman, dok. Dan kita tahu kehidupan di Jerman itu banyak idaman orang, kehidupan yang tentu sudah lebih maju, lebih nyaman, dok. Ya, dan dokter sudah mendapatkan segalanya lah di sana dengan cari dan segala macam. Lalu kegilaan dokter muncul, kenapa memutuskan pulang ke Indonesia? Ya, kalau banyak orang Indonesia juga bermimpi bisa tinggal di negara maju seperti Jerman, gitu. Dan dokter sudah mendapatkan itu saat itu. Lalu kenapa pilih pulang bahkan ke desa-desa ya, dok? Itu apa, dok, latar belakangnya? Ya, itu adalah ketika saya flashback dan saya renungkan, memang di dalam diri saya ada cita-cita untuk membantu mereka yang berkekurangan, yang tidak berkemampuan untuk mendapatkan layanan medis seperti hak mereka. Di Jerman, tambah satu, kurang satu dokter, itu seperti kata peribahasa, masuk tak genap, keluar tak ganjil. Tambah satu, kurang satu dokter, apa sih bedanya? Tapi untuk kita yang sedang kekurangan dokter, apalagi sekarang di masa pandemi COVID-19 ini, sudah berapa ratus nakes yang kehilangan nyawanya. Tambah satu, kurang satu, sangat berarti. Oleh karena itu, saya pulang.
Dan terlebih lagi ketika saya berjalan ke daerah-daerah. Jadi sebelum ide membuat rumah sakit apung tercetus, saya itu sudah melanglang buana ke daerah-daerah terlebih dahulu. Ketika saya pertama kali mendarat di daerah 3T di timur sana, saya merasa saya berada di sebuah negara yang berbeda dengan Indonesia. Karena Indonesia seperti yang saya bayangkan, atau yang bukan saya bayangkan, yang saya alami adalah pulang dari Jerman, saya bermukim di Jakarta. Dan ketika saya mulai pertama kali pelayanan di daerah terpencil, saya melihat betapa tak mampunya mereka. Sesusah-susahnya orang di Jakarta masih bisa dapat makan. Di daerah yang terpencil itu, makan pun susah mereka. Makan saja susah ya. Ya. Benar-benar sedih. Dok ya. Jadi itu salah satu yang melatar belakangi dokter sampai bertindak ke rumah sakit apung. Jadi dokter sudah melakukan pelayanan sebenarnya rumah sakit apung kan dok ya, keliling-keliling Nusantara. Berarti itu kan masih belum yang lewat terapung di kapal, belum jadi rumah sakit dok. Nah, apakah ada hubungannya dokter membuat rumah sakit apung itu dengan perjalanan dokter berkeliling itu? Mungkin ada satu kisah pasien atau apa yang menginspirasi dokter sampai sepertinya ini harus lebih daripada berkeliling gitu, melibatkan lebih banyak pihak mungkin, atau mendekatkan layanan kesehatan itu lebih sering, atau bagaimana dok? Itu mungkin bisa dibagikan juga. Ada satu peristiwa yang menyebabkan saya berpikir secara intensif sampai lama bagaimana pelayanan ini harusnya dilakukan. Seperti yang Anda katakan tadi, lama sebelum saya membuat rumah sakit apung, saya itu sudah melanglang buana di daerah 3T. Satu hari saya sedang melakukan pembedahan di Pulau K di Maluku Tenggara. Datanglah seorang ibu dari Somlaki dengan putrinya yang berusia sekitar 6-7 tahun dengan usus yang terjepit. Anak ini ketika datang dalam keadaan jelek, muntah-muntah. Segala yang dimasukkan lewat mulut keluar lagi. Air masuk, air keluar. Nasi masuk, nasi keluar. Orang berkatakan anak ini mabuk laut. Oh tidak, anak ini tidak mabuk laut. Anak orang Maluku tidak ada yang mabuk laut. Mereka sudah terbiasa hidup di atas laut. Anak ini dari Somlaki ke Pulau K itu, yang bisa saya tangkap perjalanannya 3 malam 2 hari. Anak ini ususnya terjepit. Dan karena ususnya terjepit, makanan tidak bisa lewat ke sana. Saking lamanya, makanan yang masuk-masuk itu keluar lagi. Secara teoritis medis, usus yang terjepit itu sudah harus dibebaskan dalam tempo 6-8 jam sejak usus itu terjepit. Tapi yang bisa kita tangkap dari cerita sang ibu, perjalanan di kapal memakan waktu 3 malam 2 hari. Jadi sudah berapa kali 6 atau 8 jam itu. Ya kan? Sekali. Karena rasa kasihan, operasi tetap dilakukan, dan tengoklah anak survive, anak hidup. Betapa gembiranya sang ibu. Ya kan? Bukan sang ibu, orang tuanya. Ya. Pulang ke Jakarta, penderitaan anak yang menderita ini terbayang-bayang di mata saya. Khususnya pada saat saya sebelum tidur berdoa malam. Jangan anak ini bermain di depan mata saya dan penderitaannya. Dan saya berpikir bagaimana mau dan bisa menolong anak-anak yang seperti itu. Jawabannya sebetulnya gampang. Bawa seluruh keperluan medis, kebutuhan, ke alat-alat medis ke sana yang bisa dipakai untuk operasi kasus-kasus seperti ini atau kasus-kasus lainnya yang membutuhkan pertolongan. Tapi
terbang ke sana, bawa alat-alat, itu adalah satu pemikiran yang disimplifikasi ya, sangat dipermudah. Gimana membawanya? Apa saja yang harus dibawa? Ya. Nah, setelah merenung, jawabannya adalah bawa sebuah rumah sakit ke sana. Karena bepergian dengan backpack sudah saya lakukan bertahun-tahun, dan seberapa sih kuatnya kita bawa alat-alat itu semua dari logam, ya. belum lagi mensterilisasinya, ya. Jadi tidak ada jalan lain, hadirkanlah sebuah rumah sakit di sana, di tempat di mana orang membutuhkan pertolongan medis. Bawa ke sana dengan jalan kaki, jalan darat, naik mobil, jelas tidak mungkin, kita negara kepulauan. Ya. Terbang, bawa peralatan rumah sakit di dalam pesawat terbang. Mendaratnya di mana? Tidak ada cara lainnya. Yang paling masuk akal dan satu-satu yang bisa dilakukan adalah melalui jalan laut. Kapal. Nah, kapal itulah yang dirombak jadi rumah sakit. Karena sebagai seorang swasta dan orang-orang tidak percaya akan ide ini, saya harus mulai dan menunjukkan bahwa ini masuk akal, ini bisa dilakukan, hanya kalau ini bisa direalisir dan orang bisa melihat, bantuan baru bisa kita peroleh. Oleh karena itu, bertentangan dengan segala teori, saya putuskan beli sebuah kapal yang masih sanggup saya danai, karena tidak ada orang yang mau ikut berpartisipasi. Saya beli kapal yang sudah tua, lalu saya rombak bertahun lamanya, merombak kapal itu, karena ya saya harus merombaknya dengan penghasilan saya. Dan membeli alat peralatan sedikit demi sedikit, sehingga lama-lama sesudah sekian tahun, hampir 4 tahun lamanya, jadilah sebuah rumah sakit dengan peralatan yang memadai untuk kita katakan inilah rumah sakit apung. Walaupun ini adalah rumah sakit apung terkecil atas sebuah kapal dari kayu, sudah tua pula, yang pernah dibikin oleh manusia. Namun saya bangga akan kapal ini dan saya sangat mencintai kapal ini. Karena dalam perjalanan pelayanannya, kapal ini telah memberikan bantuan kepada ribuan orang. Dari catatan kami, lebih dari 100.000 orang telah mendapatkan pelayanan melalui rumah sakit apung kami, almarhum Pak Henol. Iya. Pak Henol. Iya, iya. Nanti itu menarik, Dok. Nanti kenapa dilabeli sebagai Mbah Henol dan almarhum Mbah Henol atau almarhum Mbah Henol, nanti kita akan bahas itu, Dok. Tapi ini ada satu hal sebelum saya masuk ke sana, saya tertarik sekali dengan kisah dokter barusan. Dokter tentu mengisahkan tadi mulai dari yang orang atau seorang anak kecil ya, seorang putri yang perutnya sakit, lalu perjalanan dokter sampai begitu jauh melanjutkan perjalanan ini sampai membawa rumah sakit dengan swadaya sendiri, karena juga lagi-lagi idenya tidak ada yang dukung gitu ya, tidak ada yang yakin cita-cita ini bisa terwujud. Akhirnya dokter mengeksekusi sendiri dengan sebuah kapal kecil, kapal kayu bekas yang akhirnya dirombak. Nah, pertanyaannya, Dok, adalah di rumah sakit apung itu sampai dibeli label rumah sakit, ada ruangan apa saja, Dok, yang dokter siapkan di dalam rumah sakit apung ini, dan tindakan medis apa saja yang bisa dilakukan pertolongan di atas rumah sakit apung ini, Dok? Jadi di atas rumah sakit apung almarhumah Pak Henol ada ruang bedahnya. Saya ahli bedah ya, saya mau operasi di atas kapal. Ada laboratorium, ada ronsen, ada tempat untuk merawat 8 pasien. Ya, pokoknya walaupun kecil, walaupun tempatnya sangat sempit,
Tapi segala yang dibutuhkan di sebuah rumah sakit, ada yang dibutuhkan oleh orang ketika masuk dirawat di rumah sakit, semuanya ada. Dokternya juga ada. Dokternya juga ada, dan bukan hanya dokter Lee sendiri ya. Banyak yang pada awalnya kebanyakan saya yang pergi karena siapa sih yang percaya, tapi ketika sudah melihat, lalu banyak mantan murid saya yang ingin ikut, dan itu sangat menggembirakan. Oke. Dan itu semua dokter dan tenaga medis berarti ikut tidur di atas kapal apung itu, Dok? Ada ruangan tersendiri khusus ya? Ya. Untuk istirahat Ya. di sana. Nah, Oke. Pertanyaan itu masuk sekaligus ke mengapa kapal ini dinamakan Bahenol. Bahenol itu kan artinya pantat Ya, gede. boleh. Ya. Kapal ini kan cuma 23,5 meter panjangnya dan 6,5 meter lebarnya. Kalau kami berangkat, tergantung berapa relawan yang ada. Kadang-kadang kami 15, kadang-kadang kami 25 orang. Di mana kami tidur? Kami gelangsuran semuanya di belakang kapal. Kalau you lihat di gambar, ada satu ruangan atau satu bangunan 4 segi di belakang yang gede. Itu ada dapur di sana, dan ada satu tingkat lantai, papan semua. Setelah makan, enaknya apa? Setelah makan kenyang, enaknya tiduran kan? Ya. Nah, gelangsuran lah kami di sana. Oleh karena ruangan ini kontras kalau dibandingkan dengan ujung depan dari kapal, seolah-olah pantatnya gede, datanglah ide pada salah seorang anggota kami untuk menamakannya Bahenol sebagai panggilan kesayangan. Dan sejak itu nama kapal ini, nama kesayangannya Bahenol. Bahenol, ya. Nickname-nya, ya. Nickname-nya ya, ada nickname panggilan. Ya. Ada Bahenol. Iya, jadi memang karena kesayangan. Nama kesayangan ya. Jadi memang karena dipakai untuk makan dan tidur dan tempatnya lebih besar di belakang, Dok ya. Jadi kita bisa bayangkan nih bahwa ternyata kapalnya itu berarti sekecil apa gitu ya. Karena untuk tidur aja harus tanda kutip itu kalau bisa bayangkan berarti agak rame-rame, Dok ya. Di belakang untuk aktivitas bersamanya itu cuma bisa di belakang yang agak-agak lebih besar gitu. Ya, dalam perjalanan waktu kami tidak tidur semuanya di sana. Kami tidur di tempat di mana kami bisa tidur di lantai. Tidak ada bed untuk kami, itu tidak ada. Ada tempat tidur untuk kami. Layanan ya. Dan ini kapal kecil ini, untuk kapal kecil kayu ini tangguhnya itu luar biasa kalau kita lihat sejarahnya. Sudah kemana saja, Dok, yang dijangkau? Kalau kita sebut dari Sabang sampai Merauke, kan Indonesia terbentang Sabang sampai Merauke, yang sampai Pulau Rote. Itu sudah daerah mana saja yang sudah terbantu oleh Bahenol ini? Benar-benar dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote, dari Miangas sampai Pulau Rote, itu sudah kami jelajahi semuanya. Sudah terjelajahi oleh yang dokter sebut sebagai kapal kecil kayu, ya. Tapi kemampuannya bisa menjelajahi. Ya, sebagai kapal kecil ya. Kedengaran barusan. Bisa diulangi Oh iya. Ya. Ada gangguan jaringan sepertinya. Melakukan pelayanan. Iya. Berarti walaupun disebut kami kecil, datang bukan piknik. Kami pernah sampai ke Raja Ampat. Oke. Kami walaupun kecil kapalnya, kami pernah ke Raja Ampat. Ya, tapi bukan untuk berpiknik di sana, untuk memberikan pelayanan. Ya. Dan satu Bahenol kali ini belayar banyak menjungkir balikkan persepsi orang. Ya. Banyak orang dulu ketika kami melakukan pelayaran perdana ke Pulau Panggang di Kepulauan Seribu, orang mengatakan kapal ini tidak bisa dibawa ke timur. Ahli kapal loh yang mengatakan kapal ini tidak mungkin dibawa ke timur. Ketika saya katakan saya punya cita-cita untuk menjelajahi daerah 3T, terutama daerah-daerah
3T yang banyak pulaunya. Itu adanya di timur. Nggak mungkin kapal begini kecil, ombaknya begitu besar. Tapi itu kapal ke timur tuh, dan juga tenggelamnya kapal bukan karena ombak yang besar, tapi karena kemalangan, mesinnya terbakar. Oke. Ya, ya. Ya, jadi ini Orang sudah. boleh mengatakan, ya kayu sih berat. Saya ingin bertanya, Ya. kalau orang mengatakan kapal kayu tidak kuat, tentulah kalau kayu dibandingkan dengan besi lebih kuat besi. Tapi kalau kita bicara tentang kapal, kapal apa yang tidak mungkin karam? Pernah dengar kapal Titanic? Kapal yang Ya. dikatakan tidak mungkin tenggelam, dalam pelayaran perdananya baru keluar dari pelabuhan. Tidak lama kapalnya malah pecah dan tenggelam. Pelayaran perdana, di mana orang saat itu mengagung-agungkan karya luar biasa manusia membuat sebuah kapal yang besar, mewah, dan kuat. Besinya sekian tebalnya, dan segala-gala yang superlatif disematkan di kapal itu, tapi toh tidak berhasil menyelesaikan satu kali pelayaran perdananya. Begitu keluar, tidak lama sudah tenggelam. Ya. Jauh lebih kuat kapal kayu Kak, si Bahenol. Tapi Sudah bisa tentu kita melintas di tidak bisa Indonesia. mengatakan kapal kayu lebih kuat dari kapal besi. Ya, ya, ya. Jadi ini kalau kita tadi dengar berarti sudah seluruh wilayah Indonesia ya, dari Sabang Merauke, Miangas ke Pulau Rote sudah terjelajahi Ya. dan akhirnya tadi dokter menyinggung karam ya. Akhirnya Mbak Hainol ini harus selesai masa tugasnya, Dok ya. Ini juga informasi yang tentu Ya. sempat menyedihkan bagi banyak orang, baik yang pernah mendapatkan manfaat langsung dan layanan kesehatan di Bahenol ini ataupun orang-orang yang hanya mendengarkan kisah-kisah perjuangan Dr. Lee bersama Bahenol ini. Nah, kita boleh sedikit menceritakan bagaimana kondisi kapal itu ketika terjadi tadi Dokter bilang kapalnya terbakar, Dokter Lee ada di mana, dan itu kondisinya habis melakukan pelayanan di mana dan mau ke mana, dan apa mungkin perlu diceritakan, Dok? Kapal ini saat musibah terjadi baru selesai menjalankan misinya. Anda pernah mendengar Pulau Sabu Raijua? Itu adalah pulau tetangga dari Pulau Rote. Oke. Kapal sudah ke sana di selatan, jadi di paling selatan dari Republik kita, menuju ke utara ke Pulau Timor. Di seberangnya Kupang ada satu pulau kecil namanya Semau. Ya. Kapal melakukan pelayanan di sana. Sebelumnya kapal ada di Adonara, di NTT. Kita tahu ada badai besar yang menyebabkan kemalangan besar di NTT. Disitulah kapal ini tadinya melakukan pelayanan. Dan dari Semau, kapal ini berlayar menuju Sumbawa, NTB. Persisnya tepatnya antara Semau dan Sumbawa, kalau tidak salah daerah Sape namanya. Ya. Disitulah mendadak kapal terbakar. Anda jangan mengira kapal ini kapal kuno, kapal tua, bodinya tua. Tapi kapal ini belum setahun, kami setiap tahun kapal direparasi naik dok. Belum setahun kapal ini yang terakhir direparasi naik dok, dan mesinnya juga mesin baru berusia kira-kira 2 tahun. Jadi secara manusiawi kami sudah melakukan upaya-upaya. perawatan yang baik.
pada si Bahenol. Mesinnya baru, berusia kurang lebih 2 tahun, dan bodinya juga baru direparasi. Kalau ada kapal kayu selalu atau sering ada yang bocor. Bocor itu sudah ditambal dan sudah berkali-kali dilapis dengan fiber. 7 atau 8 lapisan fiber sudah. Jadi sebenarnya kapal itu kuat mestinya. Cuman yang namanya musibah, untung tak dapat diraih, malang tak dapat dimakan. Musibah terjadi, bukannya karam karena ombak besar, arus besar, tapi karena percikan api di ruang mesin yang begitu cepat terjadi. Dan syukur terjadinya siang hari, sehingga seluruh anak buah kapal, ABK, kru kapal, bisa loncat ke laut, dan ada kapal Roro yang lagi dalam perjalanan ke Surabaya melihat lalu memberikan bantuan kepada seluruh awak kapal, sehingga mereka selamat semuanya. Kami sangat bersyukur. Ini yang tadi. Ini yang saya mau tanyakan jadinya, Dok. Jadi apakah kondisinya ketika terjadi ada anak buah kapal dan bagaimana kondisinya, kan sudah terjawab oleh dokter. Jadi semuanya berkat kebajikan juga tentunya yang pernah dikumpulkan ya. Mereka juga ikut berjuang selama ini, berlayar menyelamatkan banyak nyawa, yang menolong. Akhirnya kapal itu ada masalah, mereka pun dapat pertolongan tepat pada waktunya dan akhirnya semuanya selamat. Dokter sendiri ada di mana, Dokter Lee, saat itu? Saya ada di Jakarta. Posisi lagi di Jakarta. Oh, berarti memang kapal ini berlayar nanti ceritanya itu setiap kali sudah bersandar satu pulau atau satu titik baru para tenaga nakesnya datang, Dok ya. Polanya seperti Anda bayangkan kalau kami ikut kapal ya, lama sekali. Terus lama di perjalanan, siapa yang mau hire kami di rumah sakit? Iya. Ya. Benar. Makanya saya pas membaca profil dokter, kan dokter masih juga bertugas di RS Husada dan di beberapa rumah sakit, Dok. Itu saya juga tertarik membahas bagaimana pembagian waktunya ketika dokter bertugas di darat dan bertugas kalau di darat saya hanya di rumah sakit Husada. Nggak ada rumah sakit lain. Tapi itu juga setiap hari kan, Dok? Maksudnya juga tentu ada jadwal-jadwal yang iya. Iya, tapi sebagai pensiunan sekarang saya kurangi kegiatan, apalagi masa pandemi ini. Saya teorinya maunya 3 kali seminggu aja ke rumah sakit, lalu jam kerjanya juga dikurangi. Tapi ya yang namanya tugas seorang dokter tidak pernah bisa kita prediksi. Apalagi dikerjakan dengan jiwa yang melayani, Dok ya, tentu keselamatan pasien itu diutamakan. Nah, tadi saya tertarik dengan kisah dokter bahwa ternyata Bahenol sendiri juga beberapa kali mengalami perbaikan. Jadi saya kalau mau berceloteh, berarti dokter ini bukan hanya menolong atau merawat pasien yang manusia, tapi ternyata kapal pun ikut dirawat ya, secara berkala kesehatan kapalnya ya, direparasi, dikontrol, dicek. Jadi Bahenol ini dirawat. Anda bayangkan, orang datang ke kapal karena percaya, lalu kami tidak merawat kapal. Bagaimana pertanggungjawaban kami terhadap ABK yang hidupnya di atas kapal? Benar sekali, Dok. Itu tidak sesuai itu, tidak cocok itu. Nah, kalau kita melihat, Dok, sekarang dengan tadi kita dengar ada musibah yang dialami oleh kapal ya, Bahenol ya. Memang dari satu sisi mungkin kita tentunya bersedih melihat kejadian ini, satu musibah. Tapi di sisi lain kalau kita melihat gerakan belakangan ini, Dok, mungkin 1 minggu terakhir ya, lebih sedikit, itu banyak sekali gerakan masif dari masyarakat kita menggalang donasi, Dok. Itu untuk menghadirkan, kata mereka itu adalah Bahenol 2, Bahenol 3, Bahenol 4, kalau bisa sampai Bahenol yang digitnya nggak tahu lagi berapa, sampai bisa nanti melayaninya itu mungkin benar-benar bersama, sehingga nggak satu kapal bolak-balik, tapi bisa dalam waktu bersamaan bisa menolong di tempat yang berbeda orang yang banyak, Dok. Nah, apakah itu juga kita bisa sebut sebagai satu sedikit blessing ya, dengan adanya mungkin Bahenol ini memberikan kesempatan bagi Dr. Lee dan juga masyarakat kita semua untuk menambah armada
ya. Mungkin sudah saatnya untuk Indonesia ini mendapatkan lebih banyak pertolongan di masa depan. Jadi Bagaimana dokter menanggapi? blessing in disguise ya, Ya. berkah di dalam kemalangan. Kita sudah menyinggung tadi bahwa negara kita adalah sebuah negara kepulauan. Malahan kita adalah negara kepulauan terbesar di seluruh dunia dengan 17.000 pulau-pulaunya. Tidak mungkin di atas setiap pulau kecil itu kita bikin sebuah rumah sakit. Dan juga tidak perlu kita mendirikan di atas setiap pulau sebuah rumah sakit. Namun hendaknya rumah sakit, hendaknya daerah-daerah terpencil ini secara berkala disinggahi oleh sebuah rumah sakit apung maksud saya. Dan frekuensinya hendaknya tidak satu kali dalam setahun, tapi mungkin sekali dalam sebulan. Oleh karena itu, kita butuh lebih daripada hanya satu rumah sakit apung. Ya, setuju, dok. Karena kita wilayah sangat luas sekali ya. Ya. Jadi butuh Dan armada yang lebih. ya, dan kemalangan ini direspons dengan sangat antusias oleh begitu banyak orang yang melihat bahwa kita memang membutuhkan rumah sakit apung di negara kita. Begitu banyak donasi yang masuk sehingga itu merupakan sebuah kewajiban bagi kami untuk menghadirkan lebih dari hanya satu Bahenol 2, tapi mungkin setidak-tidaknya 2 Bahenol sebagai pengganti Bahenol yang sudah karam itu. Ini ternyata di balik rasa sedih malah sekarang memunculkan satu kegembiraan baru bahwa dengan adanya endot tersebut sudah 2 Bahenol yang paling tidak, yang data tadi katakan paling tidak ada 2 Bahenol baru yang akan nanti berlayar. Ini berarti ada harapan ya, ada sedikit harapan tambahan bagi masyarakat kita di seluruh Indonesia khususnya di 3T bahwa mungkin pelayanan medisnya akan sedikit lebih cepat dibanding yang periode sebelumnya. Kira-kira dok, kapan Bahenol 2 atau Bahenol 3 ini bisa kembali berlayar dok? Karena tentu butuh persiapan ya. Ini kan baru penggalangan dana, tentu perlu kapalnya apakah dibeli atau kali kembali yang second atau bagaimana rencana dokter ini? Kapan kira-kira akan kembali berlayar? Saya tadi dengan orang kami yang ada di Bulukumba yang lagi lihat sebuah kapal yang sudah hampir selesai, tinggal pasang mesin, dan saya bilang pasang mesin, kapal itu segera dibawa kemari untuk kita lakukan finishing di sini, sekat-sekat menjadi sebuah rumah sakit, beli alat kesehatan yang dibutuhkan, alat-alat yang dibutuhkan, dan awal tahun depan bisa jalan. Tapi jawabannya yang saya terima adalah itu tidak bisa dilakukan. Kapal berdasarkan kultur mereka boleh diluncurkan antara bulan Januari sampai dengan Maret, mengingat cuaca, gelombang, arus, dan sebagainya. Ya, saya katakan kalau sekarang kapal itu tidak bisa diluncurkan, harus menunggu Januari, ya tolonglah sesegera mungkin kalau bisa tanggal 1 Januari diluncurkan kapal itu. Agar kita dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Jakarta 5 Juli 2021 bisa mempunyai Bahenol pengganti. Ini teks deklarasi ya dok ya, tertanda Dr. Lee Darmawan ya. Deklarasinya bersama kami di Gema Kebijaksanaan hari ini harapannya mudah-mudahan 1 Januari sudah dapat diluncurkan ya, dilayar dan dapat kembali menjelajah laut Indonesia demi menegakkan kemanusiaan di NKRI, menolong banyak nyawa yang membutuhkan dan juga dapat bersumbangsi bagi kemajuan bangsa dan negara. Benar begitu dokter ya? Kalau 1 Juli benar kapal ini bisa diluncurkan dari 1 Januari, dok. Pabriknya, itu harapan saya. Ya. Kalau 1 Januari bisa diluncurkan, kita masih membutuhkan beberapa bulan
sehingga kapal ini bisa menjadi sebuah rumah sakit Iya. yang siap untuk berlayar. Ya, amin dok. Itu mudah-mudahan harapan kita semua, artinya dengan waktu Kita yang harus berdoa. sesingkat-singkatnya semua pihak dapat memaksimalkan, karena ini benar-benar kebutuhan ya, kebutuhan apalagi di masa sekarang. Kita nggak bisa bantah bahwa layanan kesehatan adalah salah satu yang paling utama di tahun-tahun belakangan ini ya dok ya, di masa apalagi masa pandemi ini ya, kita harus sadar betul bahwa rumah sakit tentu layanan yang sangat dibutuhkan. Dan apalagi Sudah ya, selalu demikian Pak Randi. iya. Rakyat sehat, negara kuat. Jadi sebagai syarat mutlak untuk menjadi sebuah negara yang kuat, rakyat kita harus sehat terlebih dahulu. Kita tadi sudah menyinggung hal ini di awal pembicaraan kita. Kalau nanti di tahun 2030-an sampai 2040-an kita akan mendapatkan bonus demografi. Tapi kalau anak-anak yang lahir sekarang ini kesehatannya tidak baik, bukannya bonus demografi yang akan kita peroleh. Sebaliknya, bumerang, malapetaka yang akan kita tuai. Ya, mudah-mudahan yang kita peroleh memang benar-benar bonus demografi, bukan bumerang seperti yang tadi kita bahas. Dan untuk para sahabat Gema Kebijaksanaan dimanapun Anda berada, kita juga hari ini berharap mendapat bonus sedikit dari Dr. Lee, yang mungkin kita selalu mendengar kisah beliau tentang perjuangan menjadi dokter, kisah beliau tentang rumah sakit apung, itu banyak pernah kita dengar dari berbagai media. Sedikit dok bisa berbagi bagaimana sih dok peran keluarga dok dalam kehidupan Dr. Lee yang benar-benar melayani, kan itu mungkin kadang meninggalkan keluarga dalam waktu yang cukup lama. Bagaimana selama ini istri dan anak-anak dalam kehidupan Dr. Lee, peran mereka dan tanggapan mereka dok dalam kiprah dokter ini? Saya bersyukur kepada Tuhan, saya punya keluarga yang baik, yang bisa mengerti dan apa yang saya kerjakan, dan juga adalah orang-orang yang cinta akan Tuhan. Anda bayangkan kalau di dalam sebuah keluarga, suami mau ke kiri, istri mau ke barat, anak mau ke utara, cucu mau ke selatan, apa jadinya? Tapi kalau semuanya mengatakan karam ya. Tapi kalau semua mengatakan papa mau ke sini, mau melakukan ini, kita sokong yuk. Bukannya menghalangi, tapi memberi semangat. Anda tidak bisa bayangkan, kadang-kadang, sorry saya harus curhat sedikit, betapa sedihnya hati saya kalau saya pergi dan rasanya saya bisa bersama keluarga, tapi panggilan jiwa saya untuk pergi dan mereka tidak melarang saya. Itu seperti semacam hukuman bagi saya. Walaupun di lain pihak saya merasa bangga akan keluarga saya. Ya, itu adalah keadaan yang sesungguhnya. Keluarga itu adalah yang terdekat dengan kita dan yang paling penting di dalam kehidupan kita. Ya, ini satu kisah yang juga menyadarkan kami semua dok, tentunya para pemirsa ya yang menyaksikan tayangan nantinya, bahwa keluarga adalah tidak bisa terlupakan perannya. Sehebat-hebatnya satu manusia yang berkiprah, bahkan seorang Dr. Lee yang sudah menolong begitu banyak nyawa, tapi tanpa dukungan keluarga, yang bahkan dari mulut Dr. Lee sendiri mengatakan keluargalah yang justru sudah benar-benar berperan penting, karena dukungannya yang satu suara, senantiasa menyokong, mendukung setiap langkah kemanusiaan yang diambil oleh Dr. Lee, justru menjadikan hari ini begitu banyak nyawa yang terselamatkan. Oleh karena itu izinkan saya mewakili seluruh masyarakat Indonesia turut mendoakan keluarga dari Dr. Lee, istri, anak, cucu semuanya dok, agar juga senantiasa semuanya sehat, berbahagia, karena berkat dukungan penuh dari keluarga itu yang mungkin jarang muncul di layar, jarang muncul di depan publik, tapi kita tahu persis bahwa tanpa kiprah dan peran mereka justru tidak ada Dr. Lee yang bisa bersumbang sebesar hari ini dan tidak banyak orang diselamatkan. Mudah-mudahan Dr. Lee sekeluarga senantiasa sehat, senantiasa sejahtera, dan dapat terus kuat dalam membangun kesehatan NKRI dok. Terima kasih banyak dok atas dukungan dan bantuan ini, atas seluruh perjuangan
ya yang benar-benar bisa menginspirasi pada kita semua. Sekarang kita sampai pada sesi akhir sesi kita, Dok. Saya mau memberikan kesempatan masyarakat Indonesia mendengarkan satu kutipan emas dari Dr. Lee. Apa yang bisa Dr. Lee sampaikan, khususnya mungkin ada pesankah dari seorang ibu atau keluarga dokter dalam peran dokter dalam melayani masyarakat, khususnya kaum miskin atau kaum yang mungkin bahkan tidak mampu membayar dokter. Apakah ada pesan khusus yang Dr. Lee sampaikan kepada kita semua? Bagaimana menjadi seorang dokter yang manusiawi? Saya ingat akan pesan ibu saya ketika beliau tahu keinginan saya untuk menjadi seorang dokter tak bisa dihalangi lagi. Beberapa kali beliau memberikan petua ini kepada saya, dan Anda saya rasa sudah pernah mendengar atau membacanya. Kalau kamu jadi seorang dokter, jangan kamu peras orang miskin. Mereka akan bayar kamu, tapi mereka akan menangis di rumah karena mereka tidak punya uang untuk membeli beras. Ini pengalaman pribadi beliau yang beliau sampaikan dan beliau titip kepada saya. Dan bagi saya ini adalah sebuah petuah yang akan saya ingat dan akan saya laksanakan sampai akhir hayat saya. Terima kasih, Dok. Terima kasih banyak. Saya doakan, kita semua doakan dokter panjang umur, sehat selalu, dan petuah itu bukan hanya bermanfaat untuk dokter, tapi saya yakin dan percaya kita semua apapun profesinya harus juga mengingat petuah yang sama, bahwa kita jangan selalu hanya melihat manusia lainnya sebagai lahan bisnis, tapi ada unsur-unsur lain di balik kita yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai ketika kita mendapatkan untung darinya, justru dia menderita karena kita di rumahnya. Ya, mudah-mudahan ini semua bisa menjadi pelajaran berharga buat kita, seluruh sahabat Gema Kebijaksanaan dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan pelajaran, informasi, inspirasi hari ini dibagi oleh Dr. Lee Darmawan yang seluruh kisah hidupnya penuh inspirasi dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, benar-benar dapat meningkatkan kebijaksanaan kita semua dalam menjalankan kehidupan ini, karena sejatinya kehidupan ini menjadi bermakna ketika kita dapat bermanfaat bagi sesama, bagi dunia. Terima kasih, sampai jumpa lagi seluruh sahabat Gema Kebijaksanaan. Terima kasih banyak kepada Dr. Lee, semoga bisa jumpa lagi dalam kesempatan, Dok, dan selamat melayani, selamat terus melanjutkan tugas, dan semoga Bahenol 2, 3, dan 4 dapat segera dan senantiasa hadir melayani kesehatan Nusantara. Sampai jumpa, terima kasih semuanya. Amin. Terima kasih.